Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 1 yang Bapak sayangi. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali nak ya, di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran yang ketiga ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Di pelajaran yang lalu, Bapak Uji pernah menyinggung tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus yakin bahwa Allah itu ada, ya. Iman kepada Allah adalah keyakinan kita adanya Tuhan yang Maha Esa atau adanya pencipta alam semesta. Coba kalian perhatikan, kira-kira kalau ada mobil ada penciptanya enggak? Ya, tentunya kalau ada mobil, kalau ada motor, ada rumah, ya, dan lain sebagainya, itu semuanya diciptakan. Bedanya kalau mobil, motor, rumah, jalan itu dibuat oleh manusia. Sedangkan alam semesta, bumi, gunung, laut, ya, kemudian juga langit, matahari, bulan, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya, kalau ada ciptaan Allah berarti adanya Tuhan yang Maha Esa, ya. Terbukti tadi mobil pun ada yang menciptakan manusia, apalagi alam semesta ini. Tidak mungkin terjadinya alam semesta ini tanpa adanya Tuhan sebagai penciptanya. Maka Tuhan sebagai pencipta itu disebut Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta. Sedangkan yang diciptakan adalah makhluk. Nah, kita ini adalah makhluk Allah. Pepohonan makhluk Allah, bulan makhluk Allah, hewan makhluk Allah, ya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, gitu ya. Perhatikan oleh kalian, kalau misalkan binatang bertelur, ya, kemudian tumbuhan tiba-tiba habis hujan tumbuh, kalau tidak diciptakan oleh Allah, tentunya tidak mungkin terjadi. Kalau Allah tidak mengadakan, tidak mungkin tercipta. Nah, itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, ya. Manusia diciptakan oleh Allah, diberikan mata, telinga, mulut, hidung, ya, tangan, kaki, ya, kemudian juga otak kita, hati kita, ya, semuanya diberikan dengan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia menjadi makhluk tertinggi, ya, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, kita sebagai manusia harus bersyukur. Kalau kita sebagai manusia tidak bersyukur kepada Allah, tentunya kita akan kufur, ya. Berarti kita tidak mengimani adanya Allah, ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi Allah itu ada. Tidak mungkin ada ciptaannya tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah itu Maha Esa.
Allah itu hanya satu, nak. Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, kalau kapal laut yang mengemudikan satu orang apa dua orang? Satu orang. Mobil yang membawa mobil itu satu orang apa dua orang? Satu orang. Kalau Allah ada dua, bisa-bisa ribut. Kalau sopir mobil atau kapal atau pesawat ada dua pengemudi, ya tentunya akan terjadi keributan. Nah, Allah mengatur alam dunia ini hanya sendiri, nah. Allah punya kuasa, Allah Maha Agung, ya. Allah pemilik segalanya. Maka kalau Allah sombong kepada makhluknya, itu sesuatu hak, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia tidak boleh sombong, nah. Karena manusia hanya sebagai makhluk Allah, ya. Jadi Allah hanya satu, ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah satu, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Allah tidak ada di langit, Allah tidak ada di bumi, tapi Allah berada di alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Kita wajib mengimani Allah, kita wajib percaya adanya Allah, ya, dengan cara yaitu melihat keagungan, keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah hanya satu tempat kita meminta, Allah hanya satu tempat kita beriman. Nah, anak-anak ya, jadi kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nak ya? Insya Allah. Makanya kalau kita meminta sesuatu itu sama siapa nak? Sama Allah, ya. Supaya kita sehat, supaya kita dimudahkan belajarnya, supaya orang tua dipanjangkan umurnya dan diberkahi rizkinya. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi iman kepada Allah adalah wajib hukumnya bagi kita, ya. Itu saja dari Pak Oji. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran ini dan kalian menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.